Surah Al-Fajr. Kemarin kita bahas tentang Fir'aun. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Allah berfirman, ya, mereka umat-umat terdahulu yang diberi oleh Allah kelebihan fisik, umur, kekuatan, tapi mereka alladzina, yaitu mereka taghaw, yang melakukan kriminalitas, yang melakukan kemaksiatan, fil biladi, di negeri-negeri mereka, ya. Fa'aktsaru, maka banyaklah yang mereka lakukan, fiha, di dalam negeri tersebut, al-fasad, kerusakan. Bentuknya apa? Al-qatla, pembunuhan, pencurian, perzinahan, gitu. Dan hal-hal yang hanya menguntungkan sepihak, ya. Riba itu sudah berjalan sejak zaman Bani Israel. Oleh Nabi Sulaiman sudah dilarang, tapi para pemuka-pemuka Yahudi malah melindungi, gitu. Akhirnya di zaman Nabi Sulaiman, negerinya Nabi Sulaiman dikepung, diberontak, mau diakuisisi oleh jin. Masyhur ceritanya, mau diakuisisi oleh jin. Kenapa? Penduduknya terperangkap dengan iming-imingan setan. Kamu kalau riba dapat untung besar, kamu kalau riba nanti cepat kaya. Akhirnya dari satu orang numpuk, satu lainnya ikut. Akhirnya perekonomian tidak berjalan dengan baik karena hanya menguntungkan pihak sebelah. Akhirnya setan memandang ini kesempatan untuk merebut kerajaannya Sulaiman. Akhirnya masuklah yang namanya jin, mengganggu manusia, sampai istrinya Nabi Sulaiman meninggal terkena gangguan jin. Akhirnya Nabi Sulaiman oleh Allah diberi kekuatan untuk menumpas jin-jin itu. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Kelihatannya hanya sekedar ekonomi, masalah fulus, duit, tapi kemudian berdampak pada karakter masing-masing manusia. Karena yang dipandang kerakusan, tamak, pengen kaya sendiri, pengen punya sendiri, yang lain tidak boleh sama, gitu. Maka Imam Ghazali, orang yang tamak itu kelihatan sekali kalau berteman, ya. Orang yang tamak itu kelihatan sekali kalau berteman. Gimana? Kalau kamu berteman dengan orang yang tamak, satu, tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada kamu untuk melakukan hal yang lebih. Kamu harus selalu di bawah dia. Tapi kalau dia, harus paling bagus sendiri, ya. Itu orang tamak. Tidak senang melihat orang lainnya enak, gitu. Yang enak cukup saya sendiri, gitu. Itu satu. Orang yang tamak itu kalau berbicara sama kamu kelihatannya baik, tapi kalau di belakang kamu dia akan menggunjing kamu, dijadikan tema obrolan, gitu. Jadi kalau ketemu sama yang lain diceritakan, oh ibu itu gini-gini. Tapi kalau ketemu ibunya, lembut banget ngomong, gitu. Yang ketiga, orang kalau berteman dengan orang yang tamak tidak akan pernah menutup aib kita, selalu diungkap-ungkap, tidak pernah mau menutup kesalahan kita. Salah dikit saja langsung dibully. Jadi bukan teman ini, ya. Sampai ada tambahan kata Imam Ghazali, kalau kamu berteman dengan orang yang tamak,
Kamu tidak dianggap teman kalau tidak melakukan apa yang dia inginkan. Itu orang tamak. Wah, bahaya punya teman tamak. Hatta kalau kita punya besanan sama orang tamak, habis itu. Karena ndak mau rugi deh. Tapi pengennya gini. Ya. Jadi yang sakit nanti yang punya besanan seperti naudzubillah. Gitu. Nah, itu disebabkan dari apa? Ya tadi. Hanya dari segi materi yang kemudian tidak dipahami dengan hukum Allah, hanya pengen kekayaan sepihak, tergoda oleh bisikan setan. Jadi, atau mungkin juga wabah-wabah yang kita rasakan sekarang itu mungkin saja akibat dari diri kita sendiri, ketamakan kita. Bayangkan kita itu sekarang seperti orang yang memancing di air yang beriak. Paham? Orang yang memancing di air yang beriak. Kira-kira ikan itu banyak enggak, Bu, yang di air yang beriak? Tapi kita suka mancing di situ. Ketika kita menjumpai masyarakat sedang chaos, kita mencari kesempatan untuk mengambil untung di sana. Hanya gara-gara 2 orang pasien terkena corona, masker itu sudah hampir harganya 1 juta lebih. Itu kan orang yang memancing di air yang beriak. Ya. Masya Allah. Itu loh kita. Ya. Memanfaatkan ketakutan masyarakat untuk keuntungan sendiri. Gitu nih. Akhirnya banyak orang buat gambar. Uang ditutup masker. Artinya yang beli masker hanya orang-orang yang punya uang. Nah, yang al-fakir wal miskin nih, ya terima aja, besok gak ono ya wes. Ini kan kesalahan. Naudzubillah. Maka jangan sampai kemudian Allah memang menyengajakan suatu siksa kepada suatu negeri, kita termasuk di sana. Jangan sampai. Gitu. Naudzubillahi min dzalik. Maka setiap kali kejadian yang terjadi, kita jangan hanya memandang kejadian itu karena kesalahan ini, karena memang keadaan ini. Tapi kita juga harus melihat rahasia kenapa hal itu terjadi. Mungkin saja kaulah kita sendiri, mungkin saja karena maksiat kita sendiri, gitu ya. Maka fasabba, maka Allah sokkan. Apa ya? Kalau bahasa Jawanya disokkan, bahasa Indonesia ya apa? Disokkan. Kalau cuma diturunkan ya biasa, dituangkan. Dituang semuanya, tidak tersisa. Nah, itu namanya sobba. Bahasa Jawa disok. Ya, bahasa Indonesianya dituangkan hingga tidak tersisa. Fasobba, maka Allah tuangkan alaihim, kepada mereka, sauto azab, ya, berbagai macam warna siksa. Ya, ayatnya itu. Fasobba, maka Allah tuangkan tiada habis sampai tidak tersisa alaihim, kepada mereka. Siapa? Rabbuka, Allah. Sauto azab, berbagai macam warna azab. Sauto naun. Sauto itu artinya berbagai macam-macam. Sebab apa? Kemaksiatan yang dilakukan. Kenapa kok dia maksiat? Tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Maka jangan salahkan kalau kemudian Allah memberikan berbagai macam warna siksa. Ya. Siksa habis ini ganti, ada saja. Seperti orang sakit. Sakit ini dulu ndak ada, sekarang ada. Dulu sakit cuma flu, sekarang malah namanya SARS. Dulu itu orang cuma pusing, sekarang ada corona. Macam-macam. Sekarang COVID itu 19 yang paling berbahaya. Karena yang namanya flu itu kan macam-macam istilah dalam medis.
ada SARS, ada ini. Yang paling berbahaya COVID. Nah, COVID-nya ini 19 nomornya. Lebih berbahaya lagi, Masya Allah. Ini bentuk fasobba alaihim rabbuka sautu azab. Tidak mengindahkan perintah Tuhan, ya, memakan sembarang dimakan, kelihatan apa di mata dimakan, maka sautu azab, turunlah berbagai macam warna azab. Nah, azab itu macam-macam, bisa sakit, ya, bencana alam, ya. Nah, pokoknya hal-hal yang kemudian sangat merugikan, gitu. Inna rabbaka, nah ini pentingnya. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, labil mirsad, memperhatikan a'malal ibad, amal-amal hambanya. Fala yafutahu, maka Allah tidak pernah terlepas minha, dari amal tersebut, syai'un, sedikit pun. Untuk apa? Liyujazihim alaiha, Allah balas amal tersebut. Tidak ada yang terlepas dari pandangan Allah, amal sekecil apapun dari hambanya. Untuk apa? Dibalas amal tersebut. Maka ketika turunnya azab kepada kita itu karena olah kita sendiri, karena Allah tidak pernah lepas dari memperhatikan hambanya, gitu. Nah, ini mau diterangkan apa lagi? Sudah jelas sekali, ya. Kita mau menerangkan apa lagi? Allah memang memperhatikan kita. Kalau kemudian ditanya, kenapa Allah menciptakan alam semesta, ya. Kenapa Allah menciptakan alam semesta? Maka jawabannya, li'ijadi haqqi qawli la ilaha illallah, untuk membuktikan bahwa la ilaha illallah itu benar, untuk membuktikan tiada Tuhan selain Allah itu benar. Maka dengan terjadinya berbagai macam hal yang terjadi di alam semesta ini untuk menunjukkan la ilaha illallah. Maka orang yang tidak pernah membaca la ilaha illallah ada kerugian besar dalam hidupnya. Karena dengan la ilaha illallah kita mengetahui hakikat terjadinya alam semesta. Memang kenapa Allah menciptakan Nabi Muhammad? Maka jawabannya untuk membuktikan la ilaha illallah. Memang kenapa Allah menciptakan surga? Jawabannya untuk la ilaha illallah. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak ada zat yang pantas membalas amal kita kecuali Allah. Dan tempat untuk membalas amal itu bernama surga. Kenapa Allah menciptakan neraka? Untuk membuktikan la ilaha illallah. Maknanya tidak ada zat yang bisa membalas kejelekan manusia kecuali Allah. Nama tempat untuk membalas dosa itu bernama neraka. Hingga kemudian kenapa Allah menciptakan iblis? Untuk membuktikan la ilaha illallah. Maknanya tidak ada zat yang pantas dijadikan pegangan untuk berlindung diri dari godaan iblis kecuali Allah. Maka kalau ada di antara kita kok mencari perlindungan kepada selain Allah, habis sudah, ya, digrogoti sendiri oleh dukunnya, ya. Ya. Ada orang cari barang hilang ke dukun. Oh iya, nanti saya carikan. Tapi saya mau cari jam tangan saya dulu. Dukunnya dewi ya hilang jam tangan. Gitu. Ini kalau punya kayu ini ya Pak ya, nanti bisa kaya. Makanya saya jual. Lah pertanyaan, lah kok gak sampean sendiri yang megang supaya kaya? Gitu. Kan dibodohi. Karena kalau kita minta kepada Allah kan jelas. Kenapa? Memang Allah yang paling kaya. Kalau kita mencari perlindungan pada Allah, jelas karena yang bisa melindungi kita ya memang Allah. Kan jelas. Sehingga tidak ada gerak-gerik sekecil apapun di alam semesta ini kecuali untuk mewujudkan kebenaran la ilaha illallah. Maka kemudian
Kata Nabi, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha, wa afdalu doa, dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Dua kata Nabi. Ya. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Maka setiap kali kita berdoa, kita memulai dengan kalimat alhamdulillah. Sebelum kita berdoa, kita mulai dengan berzikir la ilaha illallah. Ya, Masya Allah. Ya, fadilahnya kan sudah saya sampaikan minggu lalu. Fadilah membaca la ilaha illallah, gitu ya. Karena setan sendiri tidak berani menggoda orang yang berzikir la ilaha illallah, gitu.